Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa ada 7 saham. Yang pertama IRA, kedua KF, ketiga INAF, keempat BMAS, kelima TKIM, keenam INKP, dan ketujuh ABMM. Langsung saja ke saham pertama, ada IRA yang hari ini ditutup menguat 4,54% ke harga 1.840. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, IRA diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, IRA tadi sempat menyentuh 1.900 namun gagal breakout. Ya, tahulah kalau saham seperti ini banyak copetnya. Kalau sudah dapat harga tinggi ya mereka biasanya profit taking. Ya itu karakternya seperti itu. Kalau bayarnya atau market makernya nggak mau ngangkat ya dibawa turun dulu. Dan retail yang beli buy on breakout juga kemungkinan banyak yang cut loss ya. Dan dengan kondisi seperti ini bagaimana untuk besok IRA masih ada peluang naik ya. Kalau mau coba spekulasi buy tinggal cut loss kalau IRA ini turun dari 1.800. Kalau Bapak Ibu kasih toleransi sampai 1.700 ya itu boleh juga. Tapi ingat risknya jadi lebih besar ya 8%. Kalau money manajemennya benar ya masih bisa ditolerir. Nah, kalau misalnya dari 25% atau 30% portofolio harus cut loss 8% itu masih wajar ya bagi saya. Tapi bagi sebagian orang juga ya terlalu dalam bisa juga ya. Kalau masuknya full margin dan full cash ya dalam 8% ya. Jadi seperti itu. Untuk IRA besok masih ada peluang dia kembali rebound ya, bisa masih peluang uji kembali 1.900. Jadi seperti itu. Untuk IRA juga menarik, sudah membuat swing low-nya. Apakah ini terkonfirmasi? Harusnya bisa iya, karena volume hari ini juga meningkat yang signifikan. Ya tinggal lihat dia bertahan nggak di 1.800 dan toleransi 1.700 support 2-nya kalau jebol downtrend lagi. Jadi seperti itu. Untuk IRA langsung saja ke saham kedua. Ada KF yang hari ini ditutup naik 1,22% ke harga 2.470. Kalau dilihat transaksi asing malah net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya KF didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal KF juga dia karakternya memang seperti itu karena ya bisa dikatakan KF ini kan saham volatil. Jadi biasanya banyak copetnya, banyak yang scalping. Jadi sudah harganya naik tinggi ya udah mereka profit taking, tapi nggak masalah. Ini malah kesempatan karena dapat harga murah lagi. Kalau besok dia koreksi merah dikit aja atau deket-deket 2.400 bisa beli, tinggal cut loss kalau jebol 2.400, toleransi 2.300. Support konsolidasi dari harga sekarang itu ya paling 7%, 8%. Kalau terus masih normal. Target profit terdekat 2.600 kalau mampu lewat nih 2.700 9%. Dan kalau nantinya konfirmasi lewat 2.700 ada peluang bullish reversal untuk KF. Jadi menarik diperhatikan juga bisa di Desember ya bullishnya KF. Jadi seperti itu. Yang penting kalau Bapak Ibu mau beli walaupun ini saham volatil high risk ya, kalau mau kasih toleransi cut loss di bawah 2.300 juga boleh. Jadi yang penting siap nih cut lossnya sekitar 7-9% dan target profitnya tarik langsung 2.700 9%. Dan kalau mampu lewat ya udah follow the trend aja, potensi kembali uptrend. Dan ini terlihat ya menarik untuk KF. Volume juga mulai meningkat ya, ini kemungkinan juga belum saatnya naik, dibawa turun dulu ya. Mungkin juga barang market makernya belum penuh. Yang penting kuncinya jangan turun dari 2.300. Seperti itu untuk KF. Langsung saja ke saham ketiga, ada INAF yang hari ini ditutup naik 2,8% ke harga 2.340. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Tapi ini bid offernya tipis ya. Ya lumayan lah buat copet-copet, ini kesenangan mereka. Volume tipis dan volatil. Kalau dilihat dari broker summary-nya INAF diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, INAF juga hari ini kepentok EMA
dan 2400, tapi ini juga menarik. Ini salah ya. Ya di area ini ya. Supportnya 2240, ini jangan sampai jebol. Dan kalau mau beli ya antara tiga ini ya. Ya pilih antara KF sama IRA. Menurut saya yang lebih menarik daripada INAF ya. Kalau dua pilihan INAF atau KF, saya pilih KF. Jadi lebih sedikit aman dan bagus ya. Tapi pergerakannya tiga saham ini sama, hampir-hampir sama. Satu naik semua. Nah kuncinya INAF ini 2500, kalau confirm breakout juga akan bullish reversal. Ini kan sama nih. Market makernya ini mungkin satu orang aja ya, yang gerakinnya ini sama. Jadi seperti itu. Untuk INAF arahnya besok masih coba kembali uji 2400, kalau mampu lewat ya bagus. Jadi seperti itu. Untuk INAF kalau disuruh pilih ya nggak usah sampai dua ya, satu aja pilih antara, kalau mau KF atau INAF bisa, atau IRA. Tapi kalau saya lebih pilih antara KF atau INAF ya. Kalau Bapak Ibu ambil dua, yang penting dibagi manajemennya. Ya kalau jangan sampai tiga-tiganya, karena satu gerak ya pasti gerak semua. Jadi pilih salah satu atau salah dua aja kalau mau. Tapi tergantung lagi masing-masing ya, nggak harus sama. Jadi seperti itu. Untuk KF langsung saja ke saham keempat, ada BMAS yang hari ini ditutup naik tipis 0,53% ke harga 945. Kalau dilihat transaksi asing hari ini malah net sell, tapi kemarin net buy yang cukup signifikan ya, tapi sahamnya malah terkoreksi. Kalau dilihat dari broker samarinya, BMAS didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BMAS ya di area support 945 sampai 950. Kalau saya lebih suka BMAS ini kalau sudah di atas 1000. Selama di bawah situ ya nggak saya lihat dulu, karena ada peluang bisa turun lagi lebih dalam ya. Memang dia nih terlihat konsolidasi ya. Jadi kalau yang masih pegang dari daerah atas ya tetap hold aja. Kalau mau toleransi 900 jebol itu sebaiknya jual, atau mau tetap hold juga nggak masalah. Anggap aja duit hilang ya, tinggal buka setahun ke depan ya, atau 2 tahun ke depan. Kalau memang story-nya bilangnya jalan nantinya ya, potensi tetap ada breakout resistance 1120 sampai 1150-nya ini ya. Kalau banyak yang bilang story-nya bagus, tapi ya percuma story bagus kalau nggak direspon oleh pasar. Ini kan nggak ada respon oleh pasar. Jadi seperti itu. Untuk BMAS wait and see aja dulu, kecuali dia naik di atas 1000. Itu menarik untuk BMAS. Langsung saja ke saham kelima, ada TKIM yang hari ini ditutup terkoreksi tipis 1,14% ke harga 8.600. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, TKIM hari ini sedikit diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, tapi sebelum ke teknikal mau lihat dulu harga pulp and paper. Harga pulp and paper bagus ya. Hari ini rebound dia 1,41% ya. Semoga aja nanti malam tetap tutup di atas 515. Bagusnya lagi kalau bisa di 518 dan lebih tinggi, dan dia bisa mengakhiri masa konsolidasinya ini. Dan peluangnya untuk TKIM juga rebound. Kalau besok dia rebound itu ke 8.800 sampai 9.000. Potensi upside-nya lumayan 5%. Cut loss-nya tipis juga nih, 3% aja. Cut loss saja kalau dia tutup di bawah 8.500 atau 8.400 ini ya. Nah di sekitaran 8.350 bisa sekitar 3%, profitnya tadi 4%. Jadi menarik juga karena ini bisa ada sinyal untuk balik arah ya. Dia hari ini koreksi wajar ya. Ini kan ada candle hammer atau doji dan dia reject area 8.500. Kalau dilihat dari harga pulp and paper rebound, dia besok ada peluang dia rebound. Jadi tetap hold aja, yang masih pegang dari daerah pucuk juga 9.000 ya hold aja. Dari bawah dia tetap hold aja selama TKIM gak turun dari 8.400 sampai 8.500. Dan juga hari ini koreksinya volume kecil. Kalau besok dia rebound itu menarik untuk TKIM. Dan juga TKIM ini arahnya masih uptrend dan potensi juga
masih berpeluang sampai Desember itu uji resisten 10.000 dan EMA 200-nya ini dan bahkan bisa lebih. Jadi seperti itu. Untuk TKIM langsung saja ke saham ke-6 ada INKP yang hari ini ditutup terkoreksi tipis 0,85% ke harga 8.675. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya INKP diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal INKP bagus, dia juga mantul dari EMA 20-nya dan juga area support 8.500. Jadi menarik juga untuk INKP. Kalau yang mau coba spekulasi buy tinggal cut loss kalau dia tutupannya di bawah 8.500 ya, bisa di 8.440 atau 8.400 dan target profitnya tarik langsung 9.000 sampai 9.200. Jadi risk rewardnya 1:2 ya. Jadi rewardnya lebih besar. Jadi seperti itu dan juga INKP uptrend karena EMA 20-nya juga sangat tajam mengarah ke atas dan sudut kemiringannya ini lebih dari 45 derajat. Jadi tinggal nunggu momentum. Kalau confirm breakout 9.000, target terdekat 10.000 sangat mungkin dicapai dan bisa uptrend juga lebih bisa untuk naik lebih tinggi. Jadi seperti itu untuk INKP. Langsung saja ke saham ke-7 ada KLBF yang hari ini ditutup naik 5,15% ke harga 1.540. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy, nilainya juga cukup signifikan. Kalau dilihat dari broker summary-nya KLBF diakumulasi broker asing YU AK CS ZPRX yang jual tipis-tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal bisa dikatakan KBLF konfirmasi pola cup and handle dan juga konfirmasi breakout dari resisten EMA 200-nya di 1460 dan resisten neckline di 1500. Ini kan pola cup and handle. Ini udah valid swing low di area 1370 dan arahnya ini uptrend. Jadi menarik lah. Kalau yang sudah punya dari di bawah tetap hold aja. Kalaupun dia retest ya paling retest 1500 terus mantul lagi. Harusnya seperti itu. Karena EMA CD-nya juga sangat tajam mengarah ke atas dan hari ini volume KLBF itu meningkat yang signifikan dan targetnya itu bahkan lebih tinggi, potensi 1700 dan 1700 itu adalah resisten yang cukup kuat dari 2019. Sudah 3 kali dia uji belum mampu lewat ya. Semoga aja nih momentumnya November atau Desember dia breakout ya rally untuk KLBF bisa dibilang juga strong uptrend. Jadi seperti itu. Untuk KLBF juga saya sudah rekomendasikan itu dari harga 1400 sampai 1450 ini ya. Saya suruh simpan untuk akhir tahun. Jadi seperti itu. Untuk KLBF yang masih pegang ya tetap hold aja selama KLBF nggak turun dari 1500. Kalau yang belum punya ya kalau dikasih koreksi besok ke dekat 1500 spek buy aja, tinggal cut loss kalau jebol 1500. Seperti itu untuk KLBF. Langsung saja ke saham terakhir ada ABMM yang hari ini ditutup naik 7,49% ke harga 1.650. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya ABMM diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ABMM bagus ya. Kalau dilihat nih dia uptrend, EMA 20 sudah di atas, EMA 60 di atas, EMA 200 di bawah. Jadi ini menarik untuk ABMM. Support neckline-nya ada di 1.500 dan dia juga sudah breakout 1.600 karena naik turunnya ini 100 poin dan target selanjutnya 1.700. Dan juga ABMM sudah saya rekomendasikan kemarin beli di 1.520 sampai 1.530, tapi kemarin itu banyak copetnya dan dia gagal breakout, tapi hari ini akhirnya breakout dan potensi arah besok 1.700. Ini mulai menarik saya lihat ABMM karena volume mulai meningkat ya. Sebelumnya volumenya nggak ada dan juga dulunya ini saham kurang liquid ya dan sekarang mulai menarik. Jadi peluangnya ya bisa mengarah ke harga tertingginya dulu 2.200 mungkin bisa dan bahkan 2.800 juga pernah. Ini ABMM ya, ini momentumnya kalau ditarik dengan Fibonacci ya 161-nya sudah tercapai. Besok kalau dia confirm breakout 1.700 ke 2.000. Jadi seperti itu. Untuk ABMM belum bisa spekulasi buy di harga sekarang kecuali mau cut loss kalau ABMM turun dari 1.600. Kalau mau kasih toleransi sampai 1.500 itu
cut loss-nya lebih dalam, hampir 10% lebih. Jadi seperti itu ya. Cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau Bapak Ibu yang mau coba trading mandiri dengan cara scalping, saya juga akan buka kelas di pertengahan November. Kalau tertarik, nanti diajarkan bagaimana cara entry dan exit yang benar dan membaca bid offer dan time frame chart yang lebih kecil. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap semangat, semoga bisa terus cuan.